Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin membaca komentar teman-teman. Semua komentar itu saya baca ketika saya lagi santai. Saya baca semua, tetapi memang saya tidak respon. Kalau misalkan ada komentar yang kasar, ya saya baca aja. Tapi saya tidak merespon. Saya jadikan itu adalah masukan, kritikan. Jadi walaupun kata-katanya juga kadang-kadang kasar ya. Tapi ini saya mau merespon ini sesekali lah. Terima kasih. Saya menyadari, memahami ketika ada sesuatu mungkin yang tidak mengenakan atau sesuatu yang menyinggung perasaan-perasaan, mungkin kita emosi. Saya menyadari itu sebagai manusia biasa ya, tentu emosi, tidak terima gitu ya. Misalkan 70 kiai itu ya, tentu kita dalam hati kecil juga ya, kok bisa gitu. Padahal setahu kita pendapat-pendapat dari para habaib yang terdahulu itu tidak seperti itu bagi saya. Terutama misalkan pendapat dari Al-Haddad misalkan. Itu sangat menghormati kealiman itu. Bahkan menstatementkan nasab itu tidak berarti kalau tanpa keilmuan. Saya kira pengagungan penghormatan kepada ilmu saya kira sangat tinggi sebetulnya. Tetapi ya tidak tahu ya pendapat-pendapat. Ya, saya memaklumi ketika 70 kiai ya, itu yang viral itu. Tapi kalau kemudian lantas kita marah-marah, lalu apa bedanya kita ini dengan oknum-oknum dari beliau yang marah-marah ketika nasabnya dikaji, diteliti. Lalu apa bedanya? Nah, ini yang paling penting. Jadi kita misalkan ya Zuriyah Wali Songo sudah terbiasa nasabnya dikaji, bahkan ada yang juga meragukan, sudah biasa. Dan itu kenapa kita tidak harus emosi? Karena begini, pertama kalau misalkan nasab mereka mau mengkaji Wali Songo misalkan, oh Wali Songo ini keturunannya hanya dari perempuan aja. Kenapa kita tidak marah-marah? Ya karena nasab itu tidak akan berubah gitu ya. Jadi kalau memang nasab kita benar tersambung kepada Wali Songo, ya tidak akan berubah. Kalau tidak benar, ya tidak akan berubah juga. Itu yang pertama. Dan ya disanggah ya seperlunya aja sih. Jadi itu. Jadi kalau kita kemudian marah-marah, kemudian kita balas dengan perlakuan yang sama, lalu apa bedanya kita dengan oknum dari beliau-beliau? Saya kira itu teman-teman. Jadi kita ini harus memberikan contoh bagaimana ketika orang mengkoreksi kita, mengkritik kita, ya kita terima dengan lapang dada. Saya juga ketua Naat Kiai Ilzam kemarin ketika ke Cina itu juga banyak menerima serangan-serangan. Beliau juga bilang kepada saya, kok saya yang berusaha mengkaji begini kok diserang, gitu ya. Saya bilang orang siapapun berhak untuk mengkaji Wali Songo gitu ya. Apalagi juga Naat sebagai ketua Naat, beliau mengkaji sejarah Wali Songo, ya berhak gitu ya. Apapun nanti hasilnya itu adalah suatu hal keilmiahan. Dan itu misalkan nih ketua Naat mengkaji Wali Songo sampai terbang ke Cina, bahkan ke depan ini juga akan mengunjungi Maroko, termasuk juga Yaman, termasuk juga Arab dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya sampai di sini, bukan final di ketika kunjungan ke Uzbekistan sama Cina itu, bukan, semuanya akan dikunjungi gitu ya. Nah kalau itu pun tidak dihargai dan ya itu jadi jariah saja bagi saya, karena itu bagian daripada ijtihad. Ya tidak otomatis misalkan ketua Naat ke sana kemudian gini, tidak menghapus apapun pendapat-pendapat sebelumnya. Pendapat-pendapat sebelumnya akan tetap ada.
dan itu menjadi kajian-kajian, referensi-referensi bagi generasi-generasi setelah ini, ke depan ini. Oh, dulu Ketua Naat pernah begini, hasil penelitiannya begini. Oh, ada yang berpendapat Abdul Madkhon. Oh, ada yang berpendapat begini-begini. Itu semuanya tetap ada. Tidak ujuk-ujuk ketika Ketua Naat terbang ke China, ke Uzbekistan, kemudian semuanya tertutup. Enggak, semuanya ada di ranah kajian. Silahkan semuanya mengkaji gitu ya. Dan kami, kalaupun misalkan kami Durya Wali Songo, ya kami merasa bahagia juga, berterima kasih kepada semua yang mau mengkaji. Misalkan ada yang mengkaji, oh ini fik ke Abdul Madkhon, ya kami akan berterima kasih. Misalkan ada yang mengkaji, oh begini, ya kami akan berterima kasih. Saya kira itu teman-teman. Dan masalah kemudian kita ini, kenapa saya itu ke sana baik, ke sini baik. Kenapa? Ya karena bagi saya adalah ukhuwah Islamiyah itu di atas segala-galanya. Assalamualaikum.